Kembali di interupsi, pemirsa, saya masih bersama dengan 4 orang narasumber. Tadi Pak Susno tampaknya sudah nggak sabar, udah interupsi tadi. Apa yang mau dibicarakan? Saya mau interupsi Pak Friedrich. Ya. Katanya tadi kalau menang yang menggugat jangan senang-senang dulu. Ya. Karena perkara masih jalan. Sebabnya apa? Tidak lengkap alat bukti untuk menjadikan tersangka, nanti tinggal dilengkapi. Sependapat, tapi saya agak tidak sependapat. Nah, kenapa agak tidak sependapat? Karena di sini di dalam gugatan terkait juga dengan error in persona. Artinya keliru orangnya. Kalau gugatannya itu dikabulkan dengan alasan tidak lengkap alat bukti untuk menjadikan dia tersangka, sejak tidak lengkap alat bukti untuk menangkap, tidak lengkap alat bukti untuk menahan, termasuk menjadikan tersangka, maka saya sependapat nanti dilengkapi. Tapi kalau putusannya keliru orangnya, ini Peggy rambut lurus, ini Peggy keriting, ini, maka berarti Peggy ini harus dikeluarkan, Peggy DPO harus dicari. Jadi masih jalan, tapi untuk Peggy yang ini selamat dia. Nah, begitu. Oke. Jadi setuju, tidak setuju? Ya. Setuju, tapi juga tidak setuju. Tidak setuju. Terima kasih Pak Susno, mohon izin. Kalau menurut saya Pak, kalau suatu permohonan praper ditolak atau dikabulkan atau ditolak dalam hal ini Pak, kalau error reasonable itu sudah masuk ke materi perkara Pak, dan hakim tidak mungkin dan tidak diizinkan Pak untuk memeriksa bahwa orang ini benar atau bukan, karena ini bukan formil Pak. Ingat Pak, praper itu hanya formil, jadi nggak bisa kita masuk ke material. Dalam hal ini kalau misalkan Pak Mukhtar mengatakan bahwa ini rambutnya lurus dan sebagainya Pak, saya dulu rambutnya gondong berkeriting Pak, sekarang botak Pak. Tidak berarti saya bukan yang dulu Pak, satu orang. Kan gitu kan Pak. Kalau alamat bisa aja alamat yang di DPO itu alamat yang salah. Atau alamat yang dia pakai, yang penyidik tahu. Saya tidak mengerti bagaimana keluar DPO. Tapi yang jelas Pak, saya yakin Pak, penyidik itu sudah memiliki bukti yang sangat kuat. Dan itu tidak akan dibuka di praper Pak, akan dibuka pada waktu sidang. Interupsi. Ya gitu Pak. Interupsi? Oke. Ada teman-teman mahasiswa ada yang interupsi. Silakan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yogi Wiraputra, saya biasa dipanggil Ardo, saya mahasiswa Universitas Bung Karno. Oke, silakan langsung pertanyaannya. Sidang Peggy ini kan diundur terus. Jadi pertanyaan saya, apakah dampak terburuk bagi seorang Peggy Setiawan jika di sidang ternyata dinyatakan kalah? Terima kasih. Oke, dampak terburuk bagi Peggy Setiawan. Kita langsung tanyakan Pak Mukhtar. Baik, kami tim kuasa hukum Peggy tidak mau berandai-andai apabila Peggy kalah. Karena kami punya keyakinan bahwa klien kami PS itu adalah betul-betul kalau dibilang oleh Pak Jenderal Susno itu adalah error in persona. Nah, kalau saya hubungkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yunadi, bahwa error in persona itu materi dalam pokok perkara, kan begitu. Tapi justru sebetulnya kalau kita teliti lebih dalam, kenapa kami mengajukan pra peradilan? Karena kami menganggap polisi salah membidik untuk menangkap klien kami. Makanya di dalam pra peradilan itu kita pertanyakan, apa dasar hukum polisi menangkap klien kami? Kan gitu. Kemudian yang kedua, sarana untuk untuk bagaimana caranya membuktikan bahwa polisi telah melakukan pelanggaran, kalau kami bilang hak asasi manusia terhadap klien kami, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, kemudian nomor 130 tahun 2015, adalah dilakukannya atau dilaksanakannya ikhtiar hukum melalui peranata pra peradilan. Nah, artinya di dalam pra peradilan ini ingin menegaskan bahwa apakah betul orang ini yang menjadi sasaran bidik daripada penangkapan polisi. Kalau misalkan memang polisi merasa tidak yakin bahwa klien kami bukan sasaran bidiknya, saya coba ingat kembali dan kami mengingatkan beberapa hari yang lalu Kompolnas yang diwakili oleh Pak Yusuf Warsim mengatakan bahwa
sebetulnya penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Ini nyata loh di media. Beliau menyampaikan. Nah, pertanyaan kami, kalau memang penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan, kenapa tidak 5-5-nya itu kalau tidak diperlakukan sama seperti klien kami, begitu ya, dipersangkakan, ditangkap, ditahan. Ya. Saya sudah bebaskan klien kami, kan itu. Artinya kalau yang 4 ini tidak mau diperlakukan seperti klien kami, maka perlakukanlah klien kami seperti yang 4 itu. Tidak ditangkap, tidak ditahan. Nah, itu kan sangat jelas itu alasannya. Ini akan memperkuat argumen kami bahwa betul-betul polisi dalam hal ini adalah salah bidik untuk menangkap orang. Baik, ditahan sampai salah bidik nih. Bagaimana salah bidik nih katanya Pak Edi? Saya kira boleh saja menyampaikan polisi salah bidik ya. Tentu yang kami inginkan adalah sebetulnya yang kita inginkan semua. Saya kira harapan mahasiswa juga demikian. Kita nanti akan lihat seberapa besar, seberapa kuatkah bukti-bukti yang diajukan oleh polisi, penyidik Polda Jawa Barat di dalam hal untuk menetapkan si Peggy sebagai tersangka. Karena untuk menetapkan tersangka itu tidak mudah di kepolisian. Peggy yang ini ya? Iya, Peggy yang ditahan. Iya, yang ditahan. Karena Peggy di Jawa Barat tuh 1211. Ini Peggy yang ditahan ya. Oh. Kalau kita lihat proses yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk penyidik kepolisian adalah banyak tahapan-tahapan yang dilakukan. Termasuk melakukan gelar perkara beberapa kali. Untuk memastikan dia adalah sebagai tersangka yang tapi tadi ditanyakan kemudian bagaimana mungkin Peggy kliennya Pak Muhtar ini diperlakukan tidak sama dengan 4 Peggy yang namanya sudah dikantongi oleh Kompolnas. Kita tidak bicara masalah ada 4 nama, tetapi masalahnya adalah ini instruksi saya, mohon maaf Pak Edi ini. Ini Kompolnas sendiri yang menyampaikan di dalam media yang waktu itu saya juga sebagai pembicara tetapi melalui Zoom bahwa penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. 5 nama Peggy Setiawan, bukan Peggy alias Peron, bukan. Nah, makanya saya bilang pertanyaan seperti itu. Kenapa yang 4 tidak diperlakukan seperti klien kami atau klien kami diperlakukan seperti mereka? Keluarkan. Mengapa Pak Fredrik? Barangkali itu kan Pak Fredrik. Rasa keadilan kan harus didapat oleh semua orang. Kompolnas dalam ini Pak Yusuf mengatakan ada 5 Peggy Setiawan. Saya tidak membaca beritanya, tapi saya mengambil suatu keterangan yang disampaikan pada Pak Mukhtar. Tentu penyidik sudah melakukan identifikasi dari 5 ini. Yang menurut penyidik bahwa yang memenuhi postur atau yang diduga adalah sebagai pelaku adalah Peggy yang ditangkap. Tentu dong tidak mungkin dari 5 ini yang ini masih ponakan saya, ini masih istri adiknya istri saya atau whatever, saya nggak tahu lah. Tapi jelas penyidik itu pasti melakukan pilah-pilah dengan sangat teliti dan menentukan bahwa Peggy yang ditangkap ini yang benar. Jadi untuk menyatakan bahwa tidak benar dengan alamat beda, rambutnya lurus dan sebagainya, silakan nanti di debat atau dibela di waktu sidang pada pokok perkara. Baik Pak Yunadi, begini, saya refresh ingatan kita ke belakang ya. Tanggal 11 Mei 2024 penyidik mendatangi Sakatatal. Kita refresh dulu ini biar jelas semuanya. Penyidik memperlihatkan ke Sakatatal 3 foto. Yang diduga 3 foto ini adalah orang-orang di DPO-kan. Salah satu diantaranya jelas Peggy. Saya tidak bicara Peggy Setiawan. Yang jelas Peggy. Kan itu. Mungkin menurut polisi adalah Peggy alias Peron. 21 Mei 2024 klien kami ditangkap. Nah, kemudian Sakatatal berbicara di depan media bahwa 3 foto yang disampaikan oleh penyidik tidak ada satupun yang sama dengan klien kami yang ditangkap. Jadi menurut kami bukti apa lagi yang harus diperkuat oleh kami? Bukti apa lagi Pak Fredrik yang diperkuat? Terus kemudian saya tunggu dulu Pak Yunadi, mohon izin tunggu. Pak Edi bilang bahwa polisi kalau belum lengkap, buktinya tidak mungkin mereka menyerahkan berkas. Tadi saya udah bilang dari awal, setebal apapun berkas, dari ujung meja sampai atas meja begini, kalau memang tidak disertai dengan alat bukti yang memadai, bahkan mencukupi, bukan memadai mencukupi alat bukti yang cukup, 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Apalah artinya berkas itu? Baik Pak Fredrik. Begini Pak,
Saya sabar, ingat Pak Pak Edi. ya, Nanti saya akan pada kasih pembicaraan dari stasiun TV lainnya, itu ibunya Peggy Setiawan atau pengacaranya Peggy Setiawan, ibunya Peggy Setiawan itu mengaku ya bahwa dia rumahnya itu tahun 2016 itu digeledah sama penyidik. Dengan demikian, sejak semula itu polisi sudah mencurigai adalah itu tersangka yang dicari, tapi tidak ditemukan karena diinformasikan sudah pindah sedang kerja di Bandung. Kedua, dalam hal ini jangan lupa Pak, bahwa Saka ini ditunjukkan 3 orang. Itu biasanya teknik daripada penyidik Pak. Ini Pak Susno kan banyak penyidik ini Pak, kabar reskrim. Biasanya itu kan dia memancing. Apakah ini dia? Apakah ini handphone yang kamu hilang? Padahal ini handphone saya Pak. Mancing, oh iya Pak ini punya saya, kamu bohong. Kira-kira begitu, mohon izin Pak ya. Itu contoh, itu teknik Pak. Baik. Menurut Pak, saya itu bukan Itu sih Pak Yunadi gini. Ya, Saya silakan. satu ya, maaf. Iya, silakan. Kadangkala kalau saya dengar apa yang disampaikan Pak Yunadi, 2016 polisi menggeledah rumahnya Peggy. Justru itu menurut saya itu adalah pernyataan yang menohok kepada penyidik sendiri. Kenapa seperti itu? 2016 betul polisi berdasarkan keterangan ibunya Peggy menggeledah rumah Peggy. Bahkan merampas, kalau saya bilang merampas karena penyitaan kendaraan tidak disertai surat ya. Mengambil kendaraan motor Peggy Setiawan Suzuki Smash dengan satu motor warnanya vario hitam atau apalah gitu ya. Itu diambil oleh polisi, dua-duanya sampai saat ini tidak kembali dan pada saat diambil itu tidak disertai dengan surat penyitaan. Oke, poinnya apa? Ibunya Peggy Setiawan waktu itu menyampaikan ke polisi 2016, ingat ya, Peggy ada di Bandung. Baik. Bahkan foto Peggy pun ada. Nah, kalau kita mau bicara tentang 2016, kenapa tidak 2016 tuh polisi susul ke Bandung? Peggy-nya. Oke, clear, selesai masalahnya. Oke, baik. Ini 8 tahun kemudian baru ditangkap. Saya langsung tanyakan ke Pak Susno sebagai mbahnya penyidik tadi, mbahnya polisi ini seperti apa? Gurunya penyidik. Jadi begini, 2016 betul rumahnya Peggy digeledah. Karena apa? Kasus terbunuhnya Vina dan Eki itu diduga sebagai perang antar geng motor. Diduga si Peggy ini sebagai geng motor, langsung digeledah rumahnya. Ternyata yang anggota geng motor itu bukan si Peggy, justru si Eki yang korban. Disitulah ditemukan jaket ekstasi ya. Ekstasi. Kemudian disitalah sepeda motor Peggy. Ibunya mengatakan Peggy ada di Bandung. Ditemukan foto yang dilihatkan oleh Kadip Humas. Diambillah foto itu, foto tahun 2015 waktu di Mantenan. Nah, apakah foto itu menunjukkan kasus pembunuhan? Bisa saja, tapi belum dijelaskan oleh Dip Humas. Ya, apakah Peggy ini betul sebagai pembunuh? Apakah DPO itu dipandang juga sebagai strategi? Belum dijelaskan juga. Misalnya, Peggy yang dicari rambut keriting di DPO, tapi sebenarnya yang dicari Peggy yang rambut lurus. Terus Peggy yang dicari di kecamatan Talun, padahal di kecamatan ini. Ya ini saja taktik, tapi kalau kebanyakan taktik takutnya yang buat taktik itu yang lupa. Pak Edi, silakan Anda punya tanggapan. Saya memberikan tanggapan terhadap Bang Muhtar ya. Tadi bilang ada 4 ya, sebetulnya bukan hanya 4, 5 pun nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah siapa yang mengarah ya, ini kan bukti ya. Ini ada petunjuk. Ini ada ada scientific crime investigation ya. Siapa yang kira-kira bukti-bukti ini yang mengarah kepada satu tersangka. Dan kalau kami melihat bahwasanya polisi berani menetapkan Peggy sebagai tersangka karena memang bukti-bukti semua itu nyambung mengena kepada Peggy. Makanya berani mereka menetapkan tersangka. Terus satu lagi ya, pertanyaan ada saya, mahasiswa. Apa untungnya kalau misalnya kalah atau misalnya tadi gimana pertanyaan tadi? Menang pentingnya? atau kalah? Kalau Peggy Dampak terburuk untuk Peggy. Di akhir sidang dinyatakan kalah. Ini adalah merupakan sebagai ujian profesionalisme Polri. Ketika polisi menetapkan dia sebagai tersangka, maka itu harus bisa dibuktikan secara hukum. Betul. Jadi tidak bisa kalau misalnya polisi tadi menetapkan orang yang benar menjadi salah, itu salah besar.
Tapi ketika polisi misalnya menetapkan dia sebagai tersangka, maka polisi harus bisa membuktikan semua bukti-bukti itu harus mengarah kepada si tersangka. Oke, saya sebentar.